Sibuk amat sih. Itu bikin apa lagi tuh? Saya temenin ya sambil nyanyi biar tambah semangat kerjanya. su 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 syukur padamu ya Allah atas segala rahmatmu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun Maaf, Pak. Nyanyinya sih sudah bagus, tapi lebih bagus lagi kalau tidak nyanyi, Pak. Maksudnya? Iya, gitar sih sudah di stem, sudah oke. Suara Bapak yang mesti di stem lagi, Pak. Maksudnya? Mendingan Bapak diam aja, nggak usah nyanyi. Lah, yang mending saya menyanyi daripada berkeluh kesah. Dan ini kan lagunya tentang kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana mau bersyukur, Pak? Penghasilan menurun, kerja nggak bisa, sekolah nggak bisa, aktivitas dibatasin. Khawatir, takut, cemas. Ini gara-gara psikopat COVID itu loh, Pak. Kapan pandemi ini berlalu? Ya. Saya paham itu. Memang kondisi kita saat ini sedang tidak baik. Kalau diibaratkan perang nih, COVID-19 itu menyerang dengan gencarnya. Dia menyerang tanpa batas dan tidak peduli mau anak kecil, mau orang dewasa, orang kaya, orang miskin, semua dilibasnya. Dia juga tidak peduli terhadap kerjaan orang, tidak peduli anak-anak sekolah yang harus berjuang dengan sekolah jarak jauh itu. Bahkan dia nggak peduli terhadap gereja. Kita nggak bisa beribadah. COVID-19 itu menyerang dan dia tidak punya belas kasihan. Tapi gini Pak Heri, kita kan diajarkan untuk jangan mengeluh. Tapi di dalam setiap pergumulan dan persoalan kita diajak untuk bersyukur. Bersyukur itu Pak Heri tidak harus menunggu kita sukses, kita berhasil. Bersyukur itu tidak menunggu hidup kita enak, nyaman. Kalau kita mau bersyukur pun tidak perlu kita menunggu hidup yang tenang, penuh damai sejahtera. Tetapi di dalam pergumulan dan persoalan yang kita hadapi, hendaknya kita tetap bisa bersyukur. Inilah Pak Heri. Bersyukur itu tidak mengeluh, tetapi kita mau menerima keadaan dan kenyataan yang ada. Nerimo. Bersyukur itu juga tidak marah-marah, tapi kita tetap melakukan aktivitas kita dengan rajin, dengan tekun. Nah, kita juga diajak untuk disiplin, terus berusaha, terus berjuang. Bersyukur itu
tidak berantem atau mencari kesalahan pihak lain, tetapi hendaknya kita bisa saling menolong, saling menjaga dengan orang-orang terhadap orang-orang di sekitar kita. Tapi satu hal lagi nih, kita juga mestinya bersyukur karena COVID-19 itu ternyata punya kelemahan dan kita bisa mengalahkannya. Bagaimana? Hanya dibutuhkan tindakan, disiplin, dan kesabaran. Misalkan kita mengikuti protokol kesehatan yang diberlakukan. Apa itu? Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, ya kan? Dan kita mestinya disiplin melakukan protokol kesehatan itu. Dan bahkan hendaknya kita memberi contoh, memberi teladan yang baik dan benar dalam melakukan protokol kesehatan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kita dalam bersyukur, kita juga bisa menjaga diri kita, makan yang sehat, istirahat yang cukup, ya kan? Dengan begitu kita pun menjaga orang-orang yang kita kasihi. Nah, lalu bersyukur itu kan kita juga diajak untuk bersabar tadi kan. COVID-19 bisa dikalahkan kalau kita mau bersabar. Jangan buru-buru, jangan memaksakan keinginan kita. Hendaknya justru kita bisa menahan keinginan diri. Nggak perlu kita melakukan atau kita bepergian kalau tidak ada perlunya. Bersabar. Kalau memang harus di rumah, ya di rumah dulu. Di tengah keadaan yang tidak baik ini, Pak Heri, kita selalu diingatkan dan diajak, jangan mengeluh, jangan putus asa, tetapi hendaknya kita terus berusaha, berjuang, dan senantiasa bersyukur. Kita ingat firman Tuhan, ya, kan ada yang di sana mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kita ngopi dulu. Mana kopinya Pak Heri? Ini Pak. Oh, ya. Cuma nggak ada temennya nih kopi ya. Walaupun nggak ada temennya, Kopinya aja. kopinya aja kan. Tidak ada gorengannya. Nah, tapi tetap kita bersyukur.